kalau sekarang ini kita mau melakukan impeachment ya, kalau berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu kan ibaratnya itu seperti kita itu masuk ke lubang jarum. Nah itu sampai bokek ya nggak bisa mau impeachment itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan mencecar seseorang karena kebetulan tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila. Dan beliau 25 tahun mengabdi ya. Mengabdi bukan seperti Omar Bakri, mengabdi sebagai guru Pancasila. Dan ternyata punya pengalaman pahit juga ketika berbeda pendapat dengan kalangan kampus ya, dan juga barangkali kekuasaan nasional. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Suteki SHM Hum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Refli. Hai, sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini suaranya bagus banget nih. Lagi di Semarang ini ya? Ya, Semarang, stay di sini. Oke. Prof. Suteki, kita tahu bahwa tanggal 1 Juni kan hari lahir Pancasila. Prof. Suteki mengajar Pancasila ya di Universitas Diponegoro? Iya, betul. Di Fakultas Hukum ya tentunya? Ya. Apa yang diajarkan Prof? Pancasila sebagai apa gitu? Atau mata kuliah? Jadi kalau di Universitas Diponegoro, sebenarnya saya kan dulu mengajar sejak 94 itu di beberapa fakultas, bukan hanya di Fakultas Hukum. Nah, materi Pancasila itu kita bagi beberapa. Yang pertama, Pancasila dari sisi sejarah, lalu yang kedua dari sisi ketatanegaraan, yang ketiga dari sisi moral. Jadi 3 itu kita bagi materinya. Oke, mata kuliahnya tetap Pancasila gitu? Pancasila dan satunya filsafat Pancasila. Oke, Pancasila dan filsafat Pancasila itu mata kuliah wajib Prof ya? Kalau yang Pancasila wajib, dan waktu itu juga filsafatnya wajib, sama-sama itu. Cuma di akhir-akhir ini yang filsafat Pancasila kemudian tidak diwajibkan. Pancasilanya wajib semester awal? Semester 1. Oh, semester 1. Ya. Nah, saya tidak bermaksud mengungkit hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Tapi kita tahu bahwa kemarin kan tanggal 29 Mei di kampus UGM terjadi intimidasi terhadap kalangan kampus, mahasiswa yang menamakan dirinya Constitutional Law Society yang bermaksud menyelenggarakan seminar tentang isunya pemakzulan presiden dalam masa COVID-19. Ada kolega UGM yang mengatakan itu makar dengan membaca judulnya, dan kemudian ada ancaman terhadap para mahasiswa tersebut termasuk juga narasumber, dan kemudian akhirnya seminar dibatalkan. Tapi the good news-nya adalah sikap pengurus Fakultas Hukum UGM bersifat melindungi. Nah, ini saya ada tulisan ya. Nah, ini hubungannya sama Prof. Suteki ya. Kalau yang terjadi dengan Prof. Suteki ya sebaliknya. Ketika Prof. Suteki waktu itu sekitar tahun berapa Prof? 2016 ya? 2017? 2017 ya. Atau tidak setuju dengan Perpu Ormas ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Sama, saya waktu itu juga tidak setuju karena dengan alasan itu bertentangan dengan demokrasi dan lain sebagainya. Malah Prof. Suteki dikucilkan. Untuk pemanasan mengingat kembali, bisa diceritakan seperti apa kejadiannya waktu itu Prof. Suteki? Sebelum saya tanya hal-hal lainnya. Iya, jadi itu di akhir 2017, tapi kan sudah dimulai dari adanya Perpu dulu ya, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ya, Perpu Ormas. Nah, saya kaji bahwa pertama memang Perpu itu dikeluarkan menurut saya tidak dalam keadaan genting atau yang memaksa. Karena apa? Kita sudah punya Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Yang menurut saya cara-cara untuk misalnya menghukum ya dalam tanda kutip itu ormas atau organisasi lain yang menyimpang itu melalui prosedur yang kita sebut dengan due process of law. Nah ini
justru karakter demokrasinya ada di sini gitu loh. Nah, tapi ketika itu kemudian menjadi ada Perpu, menurut saya itu tidak relevan dan tidak memenuhi standar kegentingan yang memaksa. Bahkan waktu itu dikatakan ini kegentingan yang dipaksakan gitu ya. Jadi oleh karena itu, dan satu hal lagi, dalam hal ini pemerintah itu saya nilai sebagai extractive institution, jadi sebagai lembaga pengayak. Jadi saya katakan bahwa waktu itu ya ini sebenarnya melakukan vandalisme. Karena pemerintah langsung bermain hakim sendiri, saya katakan begitu, jadi tanpa melakukan due process of law dengan yang baik. Nah, waktu itu saya berikan statement di seminar di Jakarta juga, jadi saya dimintai pendapat oleh panitia di sana dan itu direkam. Lalu saya mengatakan saya tidak setuju dengan Perpu Ormas. Itu yang kemudian menjadi biang untuk kejadian selanjutnya, karena waktu itu saya dinilai tidak setia kepada pemerintah. Nah, ketika itu kan saya mikir loh, wong saya itu guru besar, saya juga perlu memberikan pencerahan pada masyarakat, bla 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 gitulah, intinya begitu. Tapi dinilai, lah saya, loh Anda ASN terikat dengan PP nomor 53 2010. Kan begitu. Nah, di situ ada kewajiban bagaimana ASN itu harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pemerintah. Nah, itu kuncinya di situ, sehingga saya sampai pada titik terakhir itu saya dinyatakan melalui sidang disiplin pegawai negeri melakukan pelanggaran yang berat. Akhirnya 3 jabatan saya waktu itu diberhentikan, yaitu sebagai Kaprodi MIH, sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum, dan anggota Komisi 4 Senat Universitas. Oh, luar biasa. Iya, betul. Saya juga waktu itu tidak setuju Perpu Ormas, tapi tidak ada yang menyidangkan saya. Karena kebetulan mungkin nggak berani, Bang. Bukan, karena kebetulan saya bukan ASN, ya kan? Oh iya. Iya. Jadi bukan aparatur sipil negara, saya aparatur sipil sendiri. Nah, waktu itu saya koreksi, jadi apa yang dimaksud dengan setia itu? Saya kan bilang begitu, orang yang tidak setuju mencoba mengoreksi, melakukan kajian secara kritikal, itu bukan berarti tidak setia dan mestinya tidak ditetapkan sebagai musuh. Ini adalah negara demokrasi, di open society, justru kritik itu seharusnya ditempatkan sebagai cara kita untuk membangun negara ini secara bersama-sama, kan itu saya begitu, Mas. Iya, kalau tapi ya argumentasi apapun saya tidak diterima lah intinya. Iya, jadi itu kan aneh kalau begitu semua guru besar negeri dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang kebetulan juga PNS ya, dosen kooperatif, itu tidak boleh berpendapat, tidak boleh mengkritik undang-undang atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau oleh DPR. Kalau begitu caranya. Iya, kalau kesimpulannya begitu. Wah, itu cara berpikir sontoloyo itu. Bahkan saya gugat sampai ke PT UN, saya kalah juga itu, Mas. Oke, menggugat ke PT UN atas pemberhentian itu. Iya, atas pemberhentian karena saya nilai ada aspek prosedur, ada aspek substansi. Itu menurut saya tidak sesuai, jadi saya gugat di PT UN, tapi ya itu kalah. Tapi berat, Prof. Suteki, memang karena menjelang Pilpres kemarin ada 2 isu yang sangat krusial yang tidak boleh diganggu. Satu, Perpu Ormas, karena ini kan jalan tol untuk quote unquote membubarkan ormas tertentu ya. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah presidensial threshold. Ya. Yang merupakan juga jalan tol untuk terpilih kembali. Jadi memang kadang-kadang Sobat RH sekalian, waduh, kadang-kadang antara kebebasan mimbar akademik dan dunia politik ini berkelindan menjadi satu, dan kadang-kadang seorang guru besar pun tidak bisa mempertahankan independensinya, takluk di tengah kekuasaan. Takluk. Untung Profesor PP 53 2010, Bang. Untung Profesor Suteki tidak begitu, walaupun akhirnya memang kehilangan jabatan. Tapi kan jabatan bukan segalanya, Prof ya. Betul. Ya, jabatan bukan segalanya. Saya membacakan sedikit. Jadi ada tulisan dari anak LBH ya. LBH ini bagus sekali ketika dia menilai bagaimana sikap alma mater
Fakultas Hukum UGM ya, Prof. Karena Universitas Gadjah Mada belum punya sikap mengenai diskusi yang dilakukan atau yang maunya dilakukan oleh anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Tapi FH UGM dan dekannya bersikap melindungi. Nah, saya bacakan sedikit, ini tulisan dari Ahmad Hozinuddin, Ketua LBH Pelita Umat. Nah, dia kemudian setelah memuji sikap dari Fakultas Hukum UGM, terutama dekannya Profesor Sigit Rianto yang bersikap melindungi mahasiswa, dia membandingkan dengan Profesor Suteki. Nasib berbeda dialami oleh Profesor Suteki. Beliau berusaha meruhanikan ilmu melalui mimbar pengadilan. Baik di meruhanikan ya maksudnya? Betul, meruhanikan ilmu. Oke. Baik di forum Mahkamah Konstitusi maupun Petun Jakarta. Beliau menyuarakan pandangan tak setuju atas terbitnya Perpu Ormas karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, khususnya tentang jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Beliau juga berpendapat bahwa ajaran Islam khilafah tak bertentangan dengan Pancasila, satu pandangan hukum yang keluar dari nalar akademik atas spesifikasi ilmu yang digelutinya sebagai pengajar mata kuliah Pancasila hingga seperempat abad. Namun atas kegiatan intelektual yang dilakoninya, atas diskusi ilmiah di forum pengadilan yang mulia, Profesor Suteki dituduh dosen radikal. Alma mater tempatnya menimba ilmu dan mengabdikan diri, bukannya berdiri tegak membela, memberi perlindungan dan pengayoman, bahkan otoritas alma mater bertindak menjadi layaknya juru bicara dan kepanjangan tangan kekuasaan, mencopot jabatan Profesor Suteki. Jadi, iya, betul. Jadi saya ingin berbicara mengenai Pancasila dan kebebasan kampus serta kebebasan berpendapat, Prof. Ya, ada perasaan akhir-akhir ini kok sepertinya dunia demokrasi kita, dunia akademik juga, kebebasan akademik kita agak sesak ya. Rasanya sedikit-sedikit bisa diadukan, sedikit-sedikit bisa dipecat, sedikit-sedikit bisa diberhentikan. Pandangan Prof sendiri bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau di kampus kita kan punya 3 macam kredo untuk keilmuan itu. Yang pertama adalah otonomi keilmuan, lalu yang kedua adalah kebebasan akademik, lalu yang ketiga adalah kebebasan mimbar akademik. Kan 3 ini. Nah, saya melihat beberapa universitas ada perbedaan-perbedaan untuk ketiganya itu, tapi intinya sebenarnya kalau itu dimulai dari yang pertama dulu, Mas. Punya nggak kita otonomi keilmuan itu? Nah, artinya apa? Otonomi keilmuan itu artinya pengembangan itu melalui penelitian, pengajaran dan pengabdian itu seharusnya tidak bisa didesain, dipaksa, dipengaruhi oleh otoritas yang lain, misalnya pemerintah, ada LSM atau masyarakat umum lah yang lain. Mestinya tidak bisa dipengaruhi itu. Tapi ketika kita bicara tentang otonomi kampus, nah itu ya, otonomi perguruan tinggi, mungkinkah perguruan tinggi terutama yang negeri itu memiliki otonomi? Sedangkan mulai ke soal APBN yang tetap digelontorkan ke kampus, kemudian itu sebenarnya mestinya tidak bisa lah, ini APBN itu kan negara ya, atas nama negara bukan pemerintah. Tapi kan kenyataannya begitu. Tapi yang kedua, mengenai pemilihan rektor, sampai sekarang meskipun PTNBH, itu kan tetap menteri itu punya 35% suara. Kan gitu. Nah, meskipun sekarang ada MWA, misalnya Undip sudah jadi PTNBH, ada Majelis Wali Amanat. Nah, itu yang memilih kan Majelis Wali Amanat. Menteri menjadi salah satu anggota dari Majelis Wali Amanat. Itu punya 35% suara. Jadi meskipun seorang calon itu punya suara yang terendah, ini maksudnya yang paling akhir gitulah, atau 2 yang terakhir, itu bisa menjadi pemenang. Nah, ketika itu campur tangan pemerintah dalam hal pemilihan rektor itu, misalnya itu sangat tinggi, dan itu berarti menurut saya itu membuat otonomi kampus tidak ada, otonomi perguruan tinggi nggak ada. Boleh dikatakan juga bisa jadi perguruan tinggi itu kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, ketika itu sudah, mana mungkin ada kebebasan akademik? Turun lagi, mana mungkin ada kebebasan mimbar akademik yang itu sebenarnya dimiliki oleh profesor. Seperti saya itu sebenarnya punya mimbar
kebebasan mimbar akademik namanya. Para guru besar. Nah, itu terusan dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh profesor atau oleh dosen yang memiliki reputasi yang berpengaruh kan itu. Nah, jadi ketika itu nggak ada, ataupun ada kemudian dibingkai dengan PP 53 2010, Undang-Undang ASN, Undang-Undang tentang Manajemen Kepegawaian ASN, kemudian ada kredo-kredo, ada macam-macam, itu saya hitung tuh mungkin ada 10 atau 11 macam. Itu nggak mungkin kalau dalam perspektif represifme hukum itu nggak mungkin seorang ASN dosen sekalipun profesor itu punya kebebasan mimbar akademik. Nah, jadi ya selalu dibayangi oleh ketakutan. Misalnya saya mau ngomong begini begitu, wah ini nanti PP 53 2010, wah ini nanti etika kampus, wah ini nanti terus dibayangi dengan itu. Dan menurut saya ini justru akan mematikan atau memandekan perkembangan garis depan ilmu pengetahuan. Saya kok sedih mendengarnya, Prof ya. Seperti kita balik pada era Orde Baru jadinya. Padahal ketika reformasi 98, hal yang kita selesaikan adalah kebebasan berserikat, berkumpul ya, dengan munculnya partai-partai politik baru, lalu kemudian juga mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dengan munculnya media-media baru tanpa siup, termasuk juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Prof melihat akhir-akhir ini kok ada kecenderungan mulai regresif ya, mulai setback kembali kira-kira. Sebenarnya demokrasi yang kita buka mulai 98 Mas ya, itu kan sebenarnya dari sebelumnya orang mengatakan agak otoriter, kemudian dibuka 98 menjadi demokrasi. Tapi itu nggak berlangsung lama. Jadi demokrasi kemudian karena hegemoni kekuasaan, ya menurut saya pengamatan itu, kemudian demokrasi itu pelan tapi pasti seolah-olah menuju kepada represifme. Jadi di situ ada intimidasi dan seterusnya lah ya, itu yang saya rasakan begitu ya, ada macam-macam intimidasi datangnya dari manapun lah. Kalau orang mungkin ada sipil ke sipil, dari pemerintah ke pegawai, dari aparat ke ini, itu bisa kita temukan di situ. Nah, saya sekarang jadi bertanya, betulkah sekarang ini kita ini masih berada di alam demokrasi? Atau kalau ini menurut Polybios ini ya, lanjutan demokrasi kan bisa terjatuh pada namanya oklokrasi. Nah, oklokrasi itu kan pemerintahan yang sebenarnya itu dipimpin oleh sebenarnya masyarakat, rakyat berkumpul memimpin, tapi sebenarnya rakyat berkumpul memimpin itu tidak mengetahui bagaimana cara memimpin dengan baik. Atau boleh dikatakan kelompok-kelompok ini kemudian menggunakan lebih banyak kepada intimidasi yang sifatnya brutal. Nah, ini saya khawatir ke sini ini, apakah kita masih berada betul-betul di alam demokrasi atau sudah terjatuh ke siklus berikutnya, ke oklokrasi itu. Prof Suteki pernah mendapatkan ancaman, Prof? Ya, intimidasi itu kan selalu ada kan. Oke. Kalau kamu tidak begini, inilah seperti saya sudah mengalami ini kan, berarti ada intimidasi dalam tanda kutip, dalam arti lo nek kowe ngono terus ya ini nanti begini, nanti begini. Bahkan sampai mengatakan ini kalau nggak ya bagaimana ini, ada pemecatan. Wah, kok sampai di situ itu bagaimana? Tapi bukan hanya dari pencopotan jabatan, tapi pemecatan sebagai ASN loh. Kok sampai di situ bagaimana? Ini aparatur sipil negara loh, bukan aparatur sipil pemerintah gitu. Saya kan bilang begitu. Artinya saya itu sebenarnya tanggung jawab saya pada negara, bagaimana membuat negara ini menjadi lebih baik. Itu maksud saya kan begitu. Dan negara itu tidak hanya pemerintah, tapi juga rakyat. Iya, maksud saya begitu. Kalau pemerintah kan setiap 5 tahun ganti. Iya. Nah, kalau negara kan tidak. ASN itu sampai nanti berapa? Kalau sama ini perlu juga dicamkan, dipahami ya oleh mereka. Iya, sampai 70 tahun. Nanti masih berapa presiden, Mas? Iya. Iya kan? Loh, ini nanti ganti 4 tahun lagi ganti. Sudah pasti diganti kan 4 tahun lagi, yang jelas itu. Nanti ganti lagi. Lah saya masih ASN sampai 70 tahun baru pensiun. Masa persoalan kemudian ya perbedaan pendapat kemudian dipersoalkan, kemudian sampai berakhir pemberian sanksi yang berat, ya bukan sedang saya itu, sanksi disiplin berat. Iya, tapi begini Prof, memang kalau kita lihat ya dalam kontestasi politik, pemilihan presiden terutama,
rata-rata calon presiden itu siapapun dia ya, baik incumbent maupun non incumbent, selalu melibatkan perguruan tinggi di dalam proses kampanye. Dan kita tahu bahwa beberapa orang perguruan tinggi, bahkan rektor-rektor perguruan tinggi kan akhirnya kan mendapatkan katakanlah hadiahnya ya kan, atas keterlibatan mereka. Nah ini sendiri kan mengkhianati netralitas ASN sebenarnya, Prof. Ya, saya melihatnya seperti itu. Tadi saya katakan boleh jadi karena tadi loh Mas ya, dari proses pemilihan rektor dan seterusnya itu ada 35% menteri itu memberikan suaranya itu, jadi saya kadang-kadang menilai, oh bisa jadi nih perguruan tinggi negeri itu menjadi tangan panjang dari pemerintah. Nah ketika jadi tangan panjang pemerintah ya mana bisa seorang rektor atau siapapun lah ya pejabat-pejabat yang punya ketergantungan dengan pusat itu kemudian mau berpendapat secara objektif atau mungkin memberikan masukan, memberikan kritik atau berbeda pendapat, itu impossible menurut saya. Harusnya kampus itu bagaimana, Prof? Karena saya juga merasa prihatin, kampus terutama kampus negeri ya, itu sangat terlibat di dalam politik sehari-hari. Ya, saya mau frankly speaking, kampus saya UGM ya misalnya, itu kan sangat terlibat betul di dalam pemerintahan sehari-hari saat ini kan. Mantan rektornya menjadi menteri, staf-staf di sana juga banyak yang di lingkar kekuasaan. Padahal kan nanti giliran kekuasaan berganti, apakah kemudian akhirnya kampus itu akan oleng karena kebetulan kekuasaan baru tidak pro mereka lagi? Kan ini kan menjadi sesuatu yang memprihatinkan, Prof. Ya, kalau saya sebenarnya kalau nggak salah Undip juga kerut dalam kekuasaan juga ya. Iya kan Pak Nasir waktu itu kan Menristek Dikti kan, itu waktu saya, rame-ramenya itu kan beliau ya, jadi rektor UGM, rektor Undip ya kan, rektor-rektor. Sebenarnya menurut saya nggak ada apa-apa Mas, selama kita itu punya kedewasaan politik ya, kedewasaan berdemokrasi. Jadi ketika dia memang dipercaya menjadi pejabat tinggi negara, ya harusnya dia melepaskan atribut-atribut yang masih bergelantungan dengan alma maternya. Oke, peduli, tapi nggak boleh kemudian campur tangan atau mungkin memiliki wewenang yang khusus misalnya dalam menentukan menentukan rektor. Nah, ini menurut saya kembalikan lagi pada Senat. Jangan ada intervensi negara atau pemerintah dalam hal ini untuk menentukan siapa rektor. Ini sangat mempengaruhi, Mas. Dan ini akan tadi saya katakan garis depan ilmu nggak akan maju. Kita akan stagnan dalam ilmu pengetahuan ketika campur tangan atau hegemoni kekuasaan pemerintah itu sudah memasuki di kampus. Itu jadinya apa? Kampus tidak bisa merohanikan ilmu. Artinya kampus tidak berpegang pada persoalan kebenaran dan keadilan, tapi sudah menjadi pesanan dari pemerintah karena menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Oke, Prof. Suteki, saya ingin beranjak dengan tema lainnya mengenai HIP ya, haluan ideologi Pancasila dan Pancasila itu sendiri. Mengenai Pancasila, posisi Prof. Suteki sampai saat ini seperti apa? Pancasila dulu sebelum bicara HIP. Iya, saya mengajarkan Pancasila itu sebenarnya memulai dari kedudukan dan fungsi pokok Pancasila. Dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan yang kita jalani sebagai manusia Indonesia. Yang pertama adalah bidang kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kedudukan Pancasila sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Ini kedudukannya begini, fungsinya apa? Mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Apa itu? Kehidupan sehari-hari sebenarnya. Ya bertetangga, ya dalam komunitas tertentu. Itu sebenarnya harus dibingkai juga nilai Pancasila. Yang kedua adalah kehidupan berbangsa. Ini meningkat lebih tinggi sedikit sebagai nation, maka kedudukan Pancasila itu adalah sebagai ideologi. Nah itu ideologi bangsa. Fungsinya apa? Fungsinya mempersatukan keragaman yang ada. Bukan ideologi pemerintah ya, ideologi bangsa. Ini ideologi bangsa, bangsa. Yang ketiga adalah bidang kehidupan berpemerintahan dan bernegara. Fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, fungsinya apa? Mengatur tata kehidupan berpemerintahan. Nah, gitu. Itu nanti kalau penjelasannya oke lah, nanti kita sambungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ jelas bagaimana Pancasila itu perannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Itu jelas. Lalu yang keempat adalah bidang kehidupan mondial atau kehidupan internasional. Fungsinya di sini Pancasila sebagai the margin of appreciation. Nah, jadi kalau kita lihat keempat ini kemudian didistorsi hanya sebagai ideologi, saya katakan, ini betul-betul sudah kebablasan ini. Nggak bisa kita hanya menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Ya pandangan hidup, ya dasar negara, dan yang ketiga tadi, yang lainnya adalah sebagai the margin of appreciation. Jadi sebagai filter lah. Jadi asing kan punya budaya, punya nilai macam-macam lah. Ini sebenarnya Pancasila sebagai filter. Apakah nilai asing atau bahkan mungkin dari lokal pun itu bisa kita ambil. Apakah ini sesuai dengan karakter Pancasila atau tidak? Kan itu. Nah, ketika besar seperti ini, waktu itu saya katakan di ILC itu, nggak mungkin ini kita reduksi menjadi hanya ideologi Pancasila. Jadi BPIP. Ya. Badan Pembinaan Ideologi. Loh kok ideologi tok? Lah yang lain bagaimana? Saya katakan begitu. Dan saya katakan waktu itu, wah ini BPIP nggak perlu, BP7 aja dulu bubarkan, kok ini mau ada lagi BPIP forward, saya bilang begitu. Ini mubadir, saya bilang begitu ya. Saya katakan apalagi begitu, anggarannya besar ya. Ya, jadi kembali ke kedudukan dan kemarin Pancasila. mengadakan acara itu malah di prank. Iya itu ya. Nah, sampai sekian miliar itu, aduh, prank. Iya, BPIP ya. Acaranya malah acara penggalangan dana. Ya. Jadi kembali ke tadi kedudukan Pancasila itu, jadi sebenarnya itu ada kedudukan pokok dan ada fungsi pokok. Nah, lalu ada mau ke arah kehaluan ideologi Pancasila ini sebenarnya juga nggak pas. Karena apa? Tadi saya katakan mendistorsi banyak hal. Dan nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut ya, apa aja distorsinya yang terjadi ketika kita membuat haluan ideologi Pancasila ini, Mas. Iya, Prof. Suteki, yang Prof lihat pemerintah ketika mengatakan misalnya saya X, saya Pancasila, ya kan? Kemudian berikutnya diganti itu, bukan lagi saya tapi kita X, kita Pancasila, ya kan? Kita Indonesia, kita Pancasila. Sebenarnya yang ada di benak pemerintah yang Prof. Suteki rasakan seperti apa sih? Kesan saya mereka ingin menggunakan Pancasila itu, maaf kata ya, seperti mau gebukin orang-orang yang tidak sepaham. Tapi silakan, mungkin Prof punya pandangan lain. Ya, saya sudah mengkritik ini. Saya juga nggak setuju penggunaan apa istilahnya itu, apakah itu trademark atau apa, tentang saya Pancasila, kita Pancasila. Lah yang lain bagaimana? Memang yang Pancasila cuma Anda atau cuma golongan itu saja, kan tidak mungkin. Itu sebenarnya justru tadi saya katakan itu mendistorsi keluhuran Pancasila itu sendiri. Nah, kalau misalnya saya ini dikatakan saya Pancasila, ini kan berarti orang yang tidak setuju dengan saya berarti anti Pancasila. Sama ketika itu dikatakan oleh Raja Loi ke berapa itu? 14 atau ke berapa itu yang 14. Yang mengatakan bahwa le etat kesmoi. Jadi apa, negara adalah saya. Ketika orang tidak setuju dengan saya berarti melawan negara. Ini bahaya sekali. Ini akan cenderung pada otoritarianisme, dan tadi dikatakan Mas Raffi betul, itu akan sebagai alat gebuk terhadap lawan-lawan politik, juga bisa lawan yang lain lah yang tidak setuju atau berseberangan dengan yang mengatakan itu. Nah, itu berbahaya menurut saya, tidak boleh. Saya tidak setuju sebagai pengajar Pancasila, waduh, lah kok ini sampai muncul trademark seperti ini, itu bagaimana? Saya kira ada gium atau trademark atau apalah namanya itu, saya kira nggak pas. Itu akan mendistorsi keluhuran Pancasila itu sendiri. Sebaiknya Pancasila diterapkan atau diletakkan dalam bingkai seperti apa, Prof? Baiknya. Ya harus di 4 bidang tadi, Mas. Oke. Jadi bidang kemasyarakatan, bidang kehidupan berbangsa, bidang kehidupan bernegara, dan mondial. Nggak bisa. Nah di HIP ini yang soal mondial sama sekali nggak tersentuh itu.
Padahal kan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, misalnya waktu itu kan ada namanya pri kemanusiaan ya. Pri kemanusiaan dalam arti kan sebenarnya ada pri kemanusiaan dulu pernah digagas internasionalisme misalnya. Ini kan berarti bagaimana kita berpolitik di luar negeri dan seterusnya, itu kan harus ada pertimbangan-pertimbangan tentang Pancasila yang tadi saya katakan ini the margin of appreciation. Sebagai batas filter, sebagai batas penghargaan bagaimana kita menerima atau menolak nilai-nilai yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri yang tidak sesuai. Ada kesan pemerintahan sekarang ini kalau saya lihat dari luar ya, itu seperti mau lagi mengaktifkan, menjual lagi Pancasila yang sepertinya lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY. Itu ada apa, Prof ya? Kesannya begitu, wah itu. Ya sebenarnya untuk apa ya, seolah-olah ingin mendapat legitimasi lah bahwa aku loh ini yang pembela Pancasila. Jadi kemauan untuk mendapatkan apa ya, stempel bahwa saya betul-betul sebagai pembela Pancasila misalnya, dan berarti apa, sebenarnya ini juga kontraproduktif nih. Misalnya dia mengatakan sebagai pembela Pancasila, kemudian dilabeli dengan sebagai apa ya, dari sisi legitimasi oke, tetapi sebenarnya kebijakan-kebijakan yang timbul, misalnya Undang-Undang Minerba, kemudian persoalan Undang-Undang COVID, ya, kemudian persoalan Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, itu saya maaf ya, saya dalam tanda kutip masih meragukan, betulkah ini cara-cara kita untuk menerjemahkan Pancasila itu, atau ini hanya sebagai label saja. Jadi saya sering mengatakan, loh ini loh Pancasila ini kadang hanya lip service itu loh. Jadi orang Jawa mengatakan mung lamis, cuma lip service, lamis. Di bibir saja. Jadi nggak tembus di sini, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak bisa tembus, artinya sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Bahkan berbeda dari situ, lebih kepada kapitalisme, liberalisme, ada yang sudah tercampur pada sosialisme, komunis dan seterusnya. Ini kan berarti apa? Itu mau melangkah ke kapitalisme dan sosialisme, tapi menggunakan label Pancasila. Itu menurut saya tidak pas juga. Jadi kita kalau mau konsekuen, ya itu terjemahkan itu Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima di dalam kebijakan-kebijakan. Kalau orang mengatakan kalau BPIP, Prof Suteki, kan BPIP itu oke, tadi kan keberatannya karena ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kok hanya ideologi saja? Ada 3 fungsi lain yang kemudian sepertinya tidak diperhatikan. Tapi terlepas dari hanya ideologi saja, apakah Prof Suteki setuju ada pelembagaan lembaga yang mengaku paling Pancasila, pelembagaan Pancasila di dalam satu lembaga, ya kan? Itu Prof Suteki setuju? Saya tidak setuju, dan itu sudah saya katakan tanggal 5 Juni 2018 waktu di ILC, itu saya katakan saya nggak setuju karena ini nanti akan meniru gaya BP7 yang sudah dibubarkan itu, dan itu menjadi alat untuk legitimasi juga, seolah-olah berpancasila itu mesti harus mengikuti secara indoktrinasi melalui BP7 itu. Dan itu selain menghabiskan anggaran, saya sudah berikan usul kenapa tidak dilekatkan saja pada universitas atau sampai pada pendidikan yang terendah. Kita punya dulu Pancasila, PMP, ada pendidikan Pancasila. Nah itu kenapa tidak dimanfaatkan itu saja, dan itu saya yakin bisa ditempelkan di situ, nggak perlu ada lembaga khusus yang kemudian juga dari sisi anggaran belanja negara kan itu akan menambah. Kalau tidak salah itu yang sekarang ini diusulkan 1 tahun sekitar 984 miliar itu untuk ngurusi BPIP ini ya saya kira kan. Ini saya kira lebih baik untuk pengentasan kemiskinan, tapi ini program-program tetap dijalankan melalui kementerian-kementerian yang ada. Ya tugas kementerian antara lain bagaimana menjalankan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap kementerian. Jangan nanti tugasnya cuma di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Oh tidak.
di semua lini kementerian mempunyai kewajiban sesuai dengan kapasitasnya bagaimana menerjemahkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sulit bagi kita ini kan contoh, Mas, teladan. Ini yang jadi masalah. Jadi mahasiswa itu nggak perlu, apalagi ada namanya UKM, pembinaan ideologi Pancasila juga itu, mau dibentuk itu di kemahasiswaan. Ya itu UKM PIB kalau nggak salah. UKM PIB. UKM Pendidikan Ideologi Bangsa kalau nggak salah. Itu mau dibentuk itu juga. Nah ini kan untuk apa? Karena mahasiswa nggak perlu itu. Jadi mahasiswa kalau hanya sisi ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari mana. Tapi persoalan contoh, persoalan teladan bagaimana berpancasila dengan baik itu yang jadi masalah besar bagi kita itu. Sebaiknya bagaimana, Prof, ke depan ya? Karena kita kan tahu bahwa pemerintahan ini kan bisa berganti, tapi kan Pancasila harusnya remains. Saya khawatir nanti akan muncul Pancasila versi A, ya, pemerintah sekarang, versi B, pemerintah berikutnya. Sekarang kita bikin BPIP, ya. Kalau pemerintah sekarang kalah, katakanlah arusnya ada muncul baru, BPIP dibubarkan. Karena kita tahu kan ketua dewan pengarahnya juga ketua umum partai politik misalnya. Sebaiknya yang solid itu seperti apa, Prof? Sebaiknya yang solid itu. Saya tetap berpandangan bahwa BPIP itu tidak perlu ada. Lalu program-programnya bisa ditempelkan pada kementerian-kementerian yang ada, atau kan selama ini MPR juga sudah punya program loh, Mas, mengenai 4 pilar itu. Nah, sebenarnya lewat itu saja sudah cukup gitu loh. Supaya tidak banyak dari sisi pengeluaran maupun mungkin akan terjadi juga tumpang tindih tadi. Misalnya kita lihat sekarang itu mengenai undang-undang RUU HIP ini, bagaimana persoalan sendi Pancasila saja bergeser dari sendi ketuhanan yang Maha Esa kok bergesernya bisa ke sendi keadilan sosial. Itu nalarnya bagaimana? Karena saya kira Mas Refli juga perso kan tahu bahwa ini Indonesia didirikan ya, kita lihat di pasal 29 ayat 1 misalnya. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini sendinya berarti kan ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk Pancasila. Sendinya bukan keadilan sosial, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan beda banget. Yang satu dari sisi kerohanian, dan kita yakin kan, bahkan kita sudah bersepakat bahwa Indonesia ini adalah sebagai religious nation state. Ini sudah diakui juga ini. Lah kok malah kepada keadilan sosial. Ini sudah melenceng. Nah ini jadi dari kerohanian kepada materialisme. Nah, ini nanti juga akan bisa terjatuh pada sekularisme. Nah, jadi kemudian belum persoalan yang mengenai pokok pikiran HIP ini juga mendistorsi Pancasila secara utuh. Sampai di situ kan ada pemerasan dari 5 sila itu menjadi trisila dan kemudian menjadi ekasila, namanya gotong royong itu. Nah, saya mencoba mengait-ngaitkan ini dengan waktu dulu pembahasan dasar negara kita ya, sebelum tanggal 17 itu kan Pak Karno juga sempat membicarakan mengenai Pancasila, kemudian trisila sampai kemudian ekasila. Nah, ini bau kemudian kalau ditarik sampai tahun 65 itu kan bau nasakomnya itu, saya menciumnya itu kok agak kental di situ. Benar apa tidak ya? Nah, mari kita buktikan, kita kaji. Nah, jadi distorsi yang begitu banyak ini menurut saya itu harus dihentikan, dan saya nggak setuju kalau HIP itu menjadi undang-undang. Umpama itu masih terus dilanjut, itu sebenarnya ada solusinya, hanya menjadi tapi lebih tepat menjadi tahap MPR. Yang itu sebenarnya sudah kita punya juga kan, Mas, Undang-Undang tahap MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Lu itu sudah mengatur semua itu. IPO, Lex, Sosbud, HAMKAM, sampai bagaimana menegakkan hukum ada. Sampai pada misalnya kalau sekarang ini kita mau melakukan impeachment ya, kalau berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu kan ibaratnya itu seperti kita itu masuk ke lubang jarum. Nah, itu sampai
bokek yang nggak bisa mau impeachment itu, udahlah, karena harus melalui satu proses politik, lalu yang kedua proses hukumnya di MK, 3 proses politik lagi di MPR. Itu taruhlah itu proses itu diikuti, nggak bakal itu presiden bisa di impeachment. Nah, di TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu sebenarnya boleh lah, yang kalau tadi kita dasarkan di pasal 7 pun bisa berhentinya itu karena mengundurkan diri kan bisa itu. Nah, di TAP MPR ini jelas disebutkan ketika pemimpin negara itu tidak merasa tidak mampu menjalankan tugasnya atau tidak dipercaya lagi oleh rakyat, dia sebaiknya mengundurkan diri. Loh, itu jelas, Mas. Yeah. Ini etika loh, sudah ada itu. Nah, ini kalau misalnya dibentuk haluan ini dalam bentuk TAP MPR, menurut saya lebih pas dibandingkan dengan menjadi undang-undang. Jadi maksudnya ini, Prof, sah-sah saja kalau misalnya minta pejabat mundur gitu ya? Oh, sah saja, itu konstitusional, Mas. Oke. Konstitusional. Jadi dan itu jangan dikatakan itu makar. Belum itu kalau kita sesuaikan dengan KUHP. Termasuk ke permintaan mundur yang disampaikan oleh pensiunan TNI itu Ruslan Buton itu sah-sah saja, Prof. Kalau dari sisi keilmuan kita lihat, dari sisi teoretik itu sah-sah saja sebagai kebebasan untuk memberikan ekspresi ya, mengeluarkan pendapat, kebebasan berpendapat. Ini negara demokrasi loh, Mas. Tadi saya katakan, kalau negara demokrasi tidak boleh oklokrasi, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi. Ini sudah terjun bukan negara demokrasi lagi kalau begitu. Jadi kalau seperti itu, mestinya kalau kita dewasa di dalam, apalagi kita punya Pancasila ini kan, wah, kita Pancasila itu kita nggak boleh itu hanya mengutamakan persoalan criminal justice system. Ada yang didampingi namanya restoratif justice system. Lo bisa dipanggil, dia nggak selalu semua berakhir di penjara. Tidak harus semua berakhir pada proses pemidanaan, tidak. Tapi ada proses-proses kalau kita urut Pancasila, terutama bagaimana sila keempat, itu kan tentang permusyawaratan lah di situ. Jadi kalau kita mau konsisten dengan ini, ya jangan semuanya itu berakhir di penjara. Kita yang mengikuti hukum Belanda saja ya. Belanda yang kita ikuti, itu penjara sudah mulai kosong, sudah mulai sepi. Lah kita ini kok malah 2 kali lipat. 130.000 mestinya cukup itu, tapi kita sekarang kita huni 260. Kemarin sudah dikurangi sekitar 70.000 sekian ya, itu ya, kan sudah ada gelombang kedua kemarin, sudah dibebaskan lagi dalam rangka untuk asimilasi dan integrasi. Nah, tapi kita sebenarnya prihatin, kenapa itu Belanda sudah bisa berhukum dengan cara begitu, tapi kita itu seolah-olah wis pokoknya kalau dihukum itu pada perkara harus berakhir pada penjara atau harus berakhir pada sanksi hukum yang berat. Ini saya kira nggak benar lagi kita berpancasila. Prof, terakhir Prof, apa pendapat, himbauan, saran Profesor ke depan dalam tema 2 hal ini, meletakkan Pancasila dan melindungi kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul? Ya, yang pertama kita harus meletakkan Pancasila itu sebagaimana mestinya, dalam arti baik itu sebagai filosofi maupun yang tadi saya sebutkan, maupun pada bidang-bidang kehidupan, baik bidang kemasyarakatan, bidang kehidupan berbangsa, bidang kehidupan bernegara maupun kehidupan mondial. Kita harus empat-empatnya harus terangkum di sini. Dan kita tidak boleh mendistorsi Pancasila itu baik dari sisi silanya. Jadi misalnya kita hanya menyebut ketuhanan. Ketuhanan itu banyak. Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan pluralisme. Kita tetap harus mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kemanusiaan juga begitu. Ini kemanusiaan bukan ala komunisme, bukan ala liberalisme, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak bisa kita potong-potong hanya, ini hanya persoalan ketuhanan, kemudian kemanusiaan, apalagi penyebutan bukan persatuan, tapi kesatuan, lalu tentang hanya kerakyatan. Gak bisa begitu. Harus utuh. Itu untuk silanya. Lalu yang kedua, persoalan keutuhan Pancasila itu sendiri tidak boleh diperas jadi Trisila ataupun apalagi menjadi Ekasila, namanya gotong royong. Itu akan mendistorsi makna
secara keseluruhan, karena tadi saya katakan sendinya bukan keadilan sosial, bukan gotong royong, tapi tetap ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya dalam sisi tata hukum ketatanegaraan, kita tetap menjadikan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan ini tidak bisa didistorsi misalnya kemudian menjadi undang-undang, dan nanti kalau undang-undang dasar mau diubah atau amandemen, masa harus berdasar pada undang-undang, kan tidak mungkin. Maka tidak mungkin itu ditempatkan sebagai undang-undang gitu loh. Kalau sebagai TAP bisalah MPR merujuk pada TAP-nya sendiri kan boleh, tapi ketika dia harus menurunkan downgrade ke bawah, apa ya begitu caranya? Itu dari sisi hukum itu nggak mungkin menempatkan itu sebagai undang-undang HIP itu, dan HIP tidak boleh menjadi Pancasila itu sendiri. Okay. Nah, tidak boleh itu mengejawantah ke HIP, tidak boleh Pancasila, karena itu nanti akan mendowngrade, mendistorsi keluhuran Pancasila itu. Dan akan menjadikan. Dan yang kedua mengenai kebebasan pendapat itu, menurut saya kalau di pegawai negeri itu harusnya PP 53 2010 itu diubah. Jangan ada kata-kata setia pada pemerintah kalau itu dimaknai pokoknya mati urip ya tidak boleh mengkritik pemerintah, itu salah besar. Jadi kebebasan itu harus tetap dijamin karena kebebasan itu adalah roh dari demokrasi. Ketika kebebasan sudah dicabut, maka demokrasi will die. Demokrasi akan mati. Itu Mas. Oke, iya. Terima kasih banyak Prof. Suteki. Ya, mudah-mudahan kondisi kita makin baik ya, walaupun makin sesak saat ini. Pancasila amin. Ya, Pancasila ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan jadi mondial. Satu lagi Mas. Oke, silakan. Saya jangan disebut sebagai orang yang anti Pancasila. Karena saya sudah mengajarkan 24 tahun, meskipun sekarang ini saya tidak boleh mengajar mata kuliah Pancasila lagi. Karena sekarang ini kan orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang dibilang anti Pancasila biasanya. Iya. Karena kan Pancasila adalah saya kan begitu ya. Jadi beratnya memang begitu. Padahal ya kita prihatin ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik, Prof ya. Karena pemerintah kan bisa berganti, tapi negara mudah-mudahan tetap. Pancasila tetap, tapi kekuasaan bisa berganti, kan bergilir. Exactly. Oke. Terima kasih Prof. Suteki. Mudah-mudahan sama-sama Mas. Terus mengabdi dan tidak putus asa dalam menghadapi apapun di dunia ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi dicecar dengan Profesor Suteki. Kita banyak bicara mengenai Pancasila karena beliau adalah pengajar Pancasila selama 24 tahun. Jadi tidak mungkin dikatakan anti Pancasila, walaupun dalam fakta sehari-harinya beliau menghadapi hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang dia ajarkannya selama ini. Kita berharap bahwa 1 Juni 2020 adalah hari kelahiran Pancasila, dan Pancasila tetap diletakkan pada tempat yang sesungguhnya, bukan sebagai alat untuk menggebuk mereka yang berbeda pendapat. Sobat RH sekalian, yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di sini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur yang khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.